Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Sitikoh, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 6 kelas A dengan NIM 12304183013 akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana. Nomor 1. Bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Jelaskan. Menurut Tarigan, dalam studi linguistik, wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi. Wacana memiliki bentuk dan proposisi yang berkesinambungan, serta memiliki awal dan akhir yang jelas. Wacana bisa disampaikan melalui media lisan maupun tulisan. Nah, untuk hal yang paling menandai keberadaan wacana adalah aspek kohesi dan koherensinya. Menurut Jaja Sudarma, kohesi dalam wacana ditandai dengan keserasian hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Sedangkan koherensi adalah kebaduan makna atau proposisi sehingga wacana mengandung suatu ide. Atau secara sederhananya, kohesi itu bisa diartikan sebagai penanda hubungan antar kalimat yang membentuk keutuhan wacana. Sedangkan koherensi secara sederhana dapat dikatakan sebagai penanda hubungan makna antar kalimat. Nah, selain pendapat dari Tarigan tadi, Krida Laksana juga berpendapat. Ia menjabarkan satuan gramatikal menjadi 9 level dan menempatkan wacana sebagai satuan gramatikal yang tertinggi. Adapun susunan satuan gramatikal menurut Krida Laksana diantaranya yaitu yang pertama wacana, kedua dialog, ketiga monolog, keempat paragraf, kelima kalimat, keenam klausa, ketujuh frasa, kedelapan kata, dan yang kesembilan adalah morfem. Adapun urutan tadi adalah diurutkan dari kedudukan yang paling tinggi, yaitu wacana. Sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana, dan apa yang terjadi apabila kita tidak memahami analisis wacana. Urgensi dari analisis wacana diantaranya yaitu yang pertama, kajian wacana dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah yang sering terjadi, sekaligus mencari solusinya. Kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan langkah yang akan diambil setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kajian wacana juga dapat mengungkap berbagai fakta idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana, guna mengetahui maksud atau tujuan penulis wacana tersebut. Dan yang keempat, membongkar nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam sebuah wacana. Masyarakat dituntut untuk memilih mana nilai yang baik dan mana yang tidak, sekaligus mendukung nilai yang baik tersebut agar tumbuh subur dalam budaya masyarakat. Kemudian, tujuan dari analisis wacana diantaranya yaitu yang pertama, keinginan untuk dapat memberi informasi kepada orang lain ataupun mendapat informasi dari orang lain tentang suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal, dan lebih jauh lagi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Dan yang keempat, keinginan untuk dapat menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarkan dari orang lain. Jika kita tidak memahami wacana dengan baik, maka akan mengakibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita kurang bisa mengembangkan ide atau gagasan. Kedua, kita kurang menguasai struktur kalimat. Yang ketiga,
kita kurang mempunyai keterampilan berbicara, membaca, maupun menulis. Yang keempat, kita merasa gugup, tidak percaya diri, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang akan mengganggu ketika berbicara di depan umum, sehingga teks atau wacana yang semula ingin kita sampaikan kepada pendengar tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, terkadang kita kurang paham dengan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis sendiri. Apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Perbedaan antara wacana lisan dengan wacana tulis yaitu: yang pertama, wacana lisan lebih mementingkan peristiwa daripada makna, sedangkan wacana tulis lebih mementingkan makna daripada peristiwa. Wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus, sedangkan wacana tulis tidak memerlukan daya simak yang tinggi karena interaksinya tidak secara langsung. Wacana lisan sulit diulang, dalam artian mengulang hal yang tepat sama dengan ujaran pertama. Sedangkan wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan pada unit-unit kebahasaannya. Wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Sedangkan wacana tulis mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap atau tidak ada penghilangan bagian-bagiannya. Pada wacana lisan, itu seringkali lebih pendek daripada wacana tulis. Sedangkan wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Wacana lisan melibatkan partisipannya secara langsung, sedangkan wacana tulis tidak melibatkan partisipan secara langsung. Sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya. Yang pertama, wacana naratif, kedua, wacana deskriptif, ketiga, wacana prosedural, keempat, wacana ekspositoris, kelima, wacana hortatori, keenam, wacana humor, dan ketujuh, wacana argumentasi. Wacana naratif merupakan wacana yang mengandung rangkaian peristiwa. Contohnya, adik berlari ke arahku dengan wajah pucat disertai penampilan yang sangat kusut. Dia memelukku hingga aku bisa merasakan tubuhnya yang bergetar dan merasakan keringat dingin di tubuhnya. Aku menggandengnya dan membawanya keluar dari kelas itu dengan harapan bisa membuatnya lebih tenang. Pada contoh ini, dijelaskan tentang rentetan suatu peristiwa, mulai dari adik berlari ke kakaknya, perasaan yang dirasakan kakaknya, kemudian kakaknya yang membawa keluar adik dari kelas. Selanjutnya yaitu wacana deskriptif. Wacana deskriptif merupakan wacana yang berisi paparan tentang sesuatu atau gambaran sesuatu, di mana gambaran atau paparan tersebut dapat ditangkap dengan panca indera. Contohnya yaitu, kamarku hanya berukuran 2x2 meter. Terdapat pintu kayu yang sudah tua dengan gagang pintu yang mulai berkarat. Saat kau membuka, akan terdengar suara krek. Dari contoh tersebut dapat dicermati bahwa pemaparannya benar-benar dapat ditangkap melalui panca indera. Misalnya pada kalimat 1 yang menyatakan ukuran kamar dapat dilihat dengan mata. Lalu pada kalimat kedua dapat ditangkap dengan telinga. Wacana prosedural merupakan jenis wacana yang berisi paparan tentang suatu proses berurutan dan kronologis. Contohnya, cara menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun. Kemudian, pasang masker menutupi mulut dan hidung. Gantungkan airlock ke telinga kiri dan kanan. Kemudian, atur klip hidung hingga masker tertutup. Setelah dipakai, lepaskan dari belakang dan jangan menyentuh bagian depan masker. Kemudian, wacana ekspositori. Wacana ekspositori merupakan wacana yang berisi penjelasan tentang sesuatu, biasanya
Selanjutnya, wacana hurtatori. Wacana hurtatori merupakan wacana yang berisi ajakan atau nasihat. Isi dalam wacana hurtatori dapat juga berupa ekspresi yang memperkuat keputusan untuk lebih meyakinkan. Contohnya yaitu, bersepeda adalah salah satu jenis olahraga yang banyak manfaatnya. Untuk kesehatan fisik, kegiatan bersepeda memiliki manfaat untuk memperkuat jantung dan menjaga tekanan darah. Untuk kesehatan pikiran atau emosi, bersepeda juga bisa menjadi pereda stres. Oleh karena itu, cobalah untuk rutin bersepeda supaya Anda bisa mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Kemudian, wacana humor. Wacana humor merupakan ihwal kreativitas berbahasa yang terwujud lewat bahasa jenaka dalam pemakaian keseharian masyarakat Indonesia. Lawakan memanfaatkan piranti permainan kata-kata untuk mengundang kelucuan atau kejenakaan semata. Contoh yang paling umum yaitu tebak-tebakan. Biasanya tebakannya seperti ini. Sapi-sapi apa yang warnanya biru? Jawabannya yaitu sapi yang berwarna biru adalah sapi dol biru. Sebenarnya dalam kehidupan nyata, sapi berwarna biru tentu saja tidak pernah kita temui. Namun karena ini adalah wacana humor dengan memainkan kata-kata, maka jawabannya adalah sapi dol biru yang semula adalah spidol. Namun ditambahi vokal A menjadi sapi dol biru. Yang terakhir adalah wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan wacana yang mengemukakan alasan dan bukti, yaitu bukti dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain. Wacana ini ditandai dengan adanya hubungan sebab akibat yang masuk akal atau logis. Contohnya yaitu bahaya merokok. Perokok aktif harus segera menghentikan kebiasaan merokok mereka. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Di dalam sebatang rokok terdapat berbagai zat yang dapat meracuni tubuh. Oleh karena itu, merokok merupakan kegiatan negatif yang harus segera ditinggalkan. Sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan teks puitik. Yang pertama, teks fatik. Teks fatik merupakan teks yang menjamin berlangsungnya komunikasi, juga menjamin adanya kontak psikologis. Unsur bahasa yang ada dalam teks ini digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima, atau biasa disebut dengan bertegur sapa. Jadi, tanpa ada keinginan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Contohnya, sapaan, "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi, Tante." Seperti itu. Berikutnya yaitu teks ekspresif. Teks ekspresif merupakan teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan pengirim. Teks ini memiliki unsur-unsur bahasa yang menampilkan kehadiran pengirim, seperti kata seru, komentar yang subjektif, atau intonasi tertentu. Contohnya, "Wah, indah sekali pantai ini." Pada contoh tersebut kan jelas bahwa dia menunjukkan ekspresi kekaguman akan keindahan sebuah pantai. Berikutnya, teks konatif. Teks konatif merupakan teks yang bertumpu pada penutur. Bahasa yang digunakan semata-mata ditunjukkan kepada penutur. Misalnya, memberi apresiasi pada teman yang memperoleh penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya. Contoh, "Selamat ya atas penghargaan yang telah kamu terima." Selanjutnya adalah teks metalinguistik. Teks metalinguistik merupakan bahasa yang berbicara tentang bahasa itu sendiri. Jadi, teks metalinguistik ini digunakan sebagai pemberi penjelasan atau keterangan tentang kata-kata yang ilmiah. Contohnya, bahan bakar fosil diantaranya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Apabila dibakar, maka akan menghasilkan SO2 dan NOx. SO2 adalah sulfur oksida, sedangkan NOx adalah nitrogen oksida.
Dan yang terakhir adalah teks puitik. Teks puitik merupakan teks yang berfungsi untuk menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Contohnya yaitu, ayahmu meminta kamu pulang besok pagi. Itu tadi merupakan penjelasan dan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana. Apabila ada hal-hal yang mungkin keliru atau perlu dikoreksi, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.